Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Kali ini kami hadirkan tentang film animasi The Simpsons. Dalam adegannya memprediksi dengan cermat serangkaian peristiwa dunia yang akan terjadi di masa depan. Kemiripan adegan itu termasuk di antaranya soal virus Wuhan COVID-19. Mari silahkan simak informasi berikut ini. Film animasi The Simpsons menggabungkan peristiwa di dunia dengan cara yang lucu untuk menyindir gaya hidup kelas menengah Amerika. Film kartun tersebut mendapat sambutan yang luar biasa sejak dirilis pada tahun 1989 silam. Film animasi ini memiliki banyak penggemar di seluruh dunia, dan karena itu juga ada yang mengamati dengan cermat serangkaian peristiwa dunia yang akan terjadi di masa depan dalam film kartun ini. Misalnya tragedi 11 September terpilihnya Presiden Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, peristiwa Amerika Serikat yang secara ilegal memantau aktivitas warga dan sebagainya. Hal yang paling mengejutkan adalah pandemi virus Wuhan COVID-19 global yang terjadi tahun ini. Kerusuhan di Amerika Serikat dan insiden ledakan bom terbaru semuanya sudah disajikan lebih dulu dalam film kartun The Simpsons. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, tim seperti apa sebenarnya yang bisa memprediksi peristiwa masa depan dengan begitu akurat? Hari ini, Mata Ketiga hadirkan perbincangan tentang prediksi The Simpsons. Wabah COVID-19 2020. Hingga kini sudah lebih dari setengah tahun sejak diagnosis pertama pneumonia atau radang paru-paru pada Desember 2019 lalu, situasi pandemi belum juga membaik. Masih banyak kasus coronavirus Wuhan COVID-19 baru setiap hari di seluruh dunia. Beberapa netizen yang bermata tajam menemukan dalam episode yang disiarkan pada 1993 silam menggambarkan seorang pekerja yang masih dalam keadaan sakit karena terjangkit virus yang disebut flu Osaka tetap aktif bekerja di kantor seperti biasa. Adegan dalam film animasi The Simpsons itu memperlihatkan karyawan itu mengemas jus ke dalam kotak sambil batuk-batuk dan tak sengaja mengirim virusnya ke Amerika. Meski banyak warganet yang tidak sependapat kalau kartun itu meramalkan terjadinya wabah karena di kartun ini disebut influenza bukan pneumonia, namun beberapa warganet meyakini bahwa selain dari nama penyakit, daya penularan virus dan gejala pasca infeksi keduanya sangat mirip dengan pandemi virus corona saat ini. Selain itu juga dilaporkan bahwa virus di Jepang mungkin mengalami mutasi dan Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan bencana atau pandemi terparah. Setelah virus itu menyebar, aktor Hollywood terkenal Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson juga dilaporkan terinfeksi virus corona. Setelah dikonfirmasi, Tom Hanks pun mengeluarkan pernyataan ke dunia luar melalui Instagram. Tom Hanks dan Rita Wilson istrinya didiagnosis di Australia. Selanjutnya pasangan itu akan mengikuti instruksi untuk mengisolir diri mereka masing-masing. Tak disangka adegan seperti itu juga muncul di kartun The Simpsons 13 tahun lalu. Yang mengherankan adalah Tom Hanks dalam kartun tersebut mengatakan hal yang mirip dengan pernyataannya yang diunggah di Instagram. This is Tom Hanks saying, if you see me in person, please leave me be. Insiden kematian George Floyd. Di tanah Amerika Serikat 300 tahun yang lalu, hampir tidak tampak adanya peradaban maju. Namun seiring berjalannya waktu, ribuan imigran dari berbagai suku bangsa menginjakan kakinya di tanah itu dengan mimpi Amerikanya. Para imigran itu percaya bahwa di tanah Amerika, kelahiran, status diri, dan identitas etnis semua itu tidak penting. Selama orang mau bekerja keras, setiap orang memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpi masing-masing. Benar saja, di bawah upaya keras orang-orang ini, meskipun telah mengalami banyak perubahan, Amerika Serikat tetap menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Oleh karena itu, Amerika Serikat selalu dengan bangga mengatakan bahwa Amerika adalah melting pot suatu bangsa. Namun dalam beberapa tahun terakhir, di tanah Amerika Serikat tetap saja selalu ada berita tentang konfrontasi rasial, meskipun semakin banyak orang kulit putih yang menyuarakan dukungan hak asasi manusia pada orang kulit hitam. Ada berita yang beredar beberapa waktu yang lalu yang ditemukan bahwa adegan dalam berita itu ternyata sudah ada sebelumnya di kartun Simpsons tahun 1999. Adegan Homer Simpson dalam kartun itu tiba-tiba tampak bertindak tidak wajar, jadi polisi menghentikannya. Setelah dicegat, Homer Simpson memberitahu polisi bahwa ada kebakaran di kantor polisi. Lebah madu afrikanisasi
lebah pembunuh. Tahun ini sejenis lebah pembunuh muncul di tanah Amerika Serikat. Lebah pembunuh juga dikenal sebagai Vespa mandarinia yang biasa dikenal sebagai tawon raksasa Asia. Ukurannya setidaknya 2 kali lebih besar daripada lebah rata-rata. Biasanya lebah pembunuh memakan serangga atau lebah lain. Rata-rata lebah pembunuh dapat menggigit lebih dari 40 lebah dalam waktu 1 menit. Selain menyerang lebah jenis lain, insiden lebah pembunuh yang menyerang manusia juga kerap terdengar di seluruh dunia. Jarum beracun lebah pembunuh mengandung neurotoksin. Begitu seseorang disengat lebah pembunuh, kemungkinan besar akan menyebabkan serangan jantung atau shock anafilaksis. Menurut statistik tahun lalu, di Jepang saja 50 orang kehilangan nyawa mereka yang berharga karena lebah pembunuh. Awalnya lebah pembunuh yang mengerikan ini hanya muncul di Asia, tetapi tak disangka pada akhir tahun lalu, dilaporkan lebah yang begitu mengerikan itu juga ditemukan di Amerika Serikat dan Kanada. Hal yang mencengangkan adalah, dalam film kartun The Simpsons 1993 menggambarkan sekelompok orang yang melakukan protes, mendesak dokter segera mengembangkan vaksin flu. Pada saat itu juga tiba-tiba terjadi kerusuhan, sebuah truk pengangkut lebah tiba-tiba melepaskan lebah dan menyerang manusia. Banyak warganet mendapati kenapa urutan kronologis itu sama persis dengan kenyataan di lapangan. Ledakan Beirut. Pada tanggal 21 November 2013, sebuah kapal pembawa kargo MP Roses Rusia berangkat dari pelabuhan Laut Hitam di Georgia. Awalnya dijadwalkan menuju Mozambik. Dalam perjalanannya akan bersandar sebentar di pelabuhan Beirut, Lebanon. Tetapi tak disangka, setelah bersandar di pelabuhan Beirut, dilaporkan bahwa perusahaan tidak mampu membayar biaya pelabuhan karena masalah keuangan. Kemudian semua barang-barang di atas kapal MP Roses disita, di antaranya termasuk 2.750 ton amonium nitrat. Amonium nitrat terutama digunakan untuk pupuk pertanian. Jika dicampur dengan bahan lain dapat dibuat menjadi bahan peledak industri. Itu sejenis bahan yang sangat berbahaya. Selama bertahun-tahun, petugas bea cukai di pelabuhan Beirut telah berulang kali meminta pemerintah mereka agar memindahkan amonium nitrat atau menjual kembali, tetapi selalu tidak mendapatkan tanggapan dari pejabat pemerintah. Hingga 4 Agustus 2020, akhirnya terjadi tragedi ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon. Setelah berita buruk itu beredar, ada yang menemukan bahwa dalam film kartun The Simpsons tahun 2005, Homer Simpson dalam film kartun tersebut secara tidak sengaja menyentuh tombol saat sedang bekerja di PLTN dan menyebabkan PLTN tersebut meledak. Seharusnya peristiwa ledakan yang terjadi saat ini tidak ada hubungannya dengan film kartun The Simpsons, tetapi warganet yang bermata tajam memperhatikan dengan cermat pemandangan itu sebelum ledakan. Putri Donald Trump. Sebelumnya pernah disebutkan, film kartun The Simpsons menjadi terkenal karena sejak 15 tahun sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat, The Simpsons telah secara langsung meramalkan bahwa Trump akan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Saat itu tidak ada yang menyangka Trump yang ketika itu masih menjadi pembawa acara reality show pada tahun 2004 akan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, pemilihan Presiden Amerika Serikat 4 tahunan itu akan diselenggarakan lagi. Di saat media dari seluruh dunia menyaksikan pemilu Amerika Serikat 2020, hanya sedikit orang yang memperhatikan bahwa dalam film kartun The Simpsons, diam-diam telah mengisyaratkan kepada kita bahwa Putri Donald Trump akan muncul dalam daftar kandidat Presiden 2028 mendatang. Because in America, everything's way too early. See? Ketika Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat 4 tahun lalu, dia segera mengesampingkan opini publik dan mengizinkan putrinya, Ivanka, untuk ikut ke Gedung Putih. Saat itu tersiar kabar opini publik Amerika sedang gempar. Banyak yang menganggap Ivanka bukan saja masih terlalu muda dan tidak punya pengalaman politik sedikit pun, kenapa diizinkan bekerja di Gedung Putih, inti dari kekuasaan Amerika? Meskipun juru bicara Gedung Putih saat itu secara langsung memberikan pembelaan dengan menjelaskan kepada dunia luar bahwa Ivanka tidak akan menduduki jabatan inti apapun dan tidak akan memberinya gaji, dia tetap saja dipertanyakan dunia luar. Pasalnya kantor Ivanka terletak di kompartemen sayap barat Gedung Putih.
Kompartemen sayap barat bisa dikatakan sebagai lokasi inti di mana Gedung Putih mengambil keputusan-keputusan penting. Misalnya kantor Oval Kepresidenan Gedung Putih yang paling terkenal terletak di tempat itu. Sementara kursi kantor Ivanka berada di sebelah kantor Oval. Artinya, meski tidak memiliki jabatan, Ivanka dapat melihat dokumen rahasia. Tidak hanya itu, selama ada kesempatan, Trump akan mengizinkan Ivanka menemaninya menghadiri acara-acara penting. Bahkan saat kunjungan Perdana Menteri Kanada ke Gedung Putih pada 2017 silam, Trump langsung mempersilahkan Ivanka duduk di atas kursi presiden di kantor Oval itu, sementara pemimpin kedua negara berdiri di kedua sisi Ivanka. Dalam film kartun The Simpsons tahun 2000, pernah menyebutkan bahwa presiden wanita pertama Amerika Serikat akan muncul setelah Trump lengser dari kursi kepresidenan Amerika Serikat. You know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? How can that be? Rumah bawah laut. Mengenai dunia masa depan, The Simpsons kartun juga pernah menyebutkan bahwa di masa depan, masyarakat tidak hanya akan membangun rumah di atas permukaan jalan, tetapi memilih untuk membangunnya di bawah laut. Terkait hal ini, sebenarnya beberapa pelaku bisnis perhotelan sudah membangun kamar tamu di bawah laut, seperti kamar bawah laut canggih di Dubai. Selain Dubai, grup hotel ternama Hilton juga sudah membangun sebuah hotel mewah di Maladewa. Di hotel bernama Muraka ini, mereka secara khusus merancang villa di atas laut yang dibagi menjadi lantai atas dan bawah. Lantai atas dibangun di atas laut dan sebuah kamar tidur di ruang kota bawah tanah di kedalaman laut. Intinya adalah kamar ini memiliki kaca bundar besar 180 derajat, memungkinkan Anda untuk menikmati dunia bawah laut dan waktu liburan pribadi. Tentu saja biayanya juga fantastis, akan dikenakan biaya antara 15.000 hingga 30.000 dolar Amerika Serikat sesuai tipe kamar yang berbeda. Selain berkesempatan untuk hidup di bawah laut di masa depan, dalam film kartun The Simpsons juga menyebutkan bahwa manusia akan bermigrasi ke planet merah Mars. Mungkin ada yang mengatakan bahwa migrasi ke planet Mars adalah berita basi. Elon Musk, pendiri mobil listrik terkenal Tesla, telah lama aktif melangkah maju di jalur perjalanan menuju Mars. Dalam film kartun The Simpsons secara langsung menyatakan bahwa proyek ini akan berhasil pada tahun 2051 mendatang. Pada saat itu, selama kantong Anda cukup dalam, akan ada kesempatan untuk bermigrasi ke Mars. Hal yang bikin penasaran adalah seperti apakah wujud dunia yang menanti manusia di Mars itu. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui kisah-kisah peristiwa misterius lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.